Salam berjumpa kembali dengan Pak AS Matematika Peminatan. Pada pertemuan daring yang kelima kali ini kita berbicara tentang distribusi peluang binomial. Jadi tonton terus video pembelajaran Bapak sampai habis ya. Salam semangat, salam fraternitas dan salam SF. Baik Naku, kita lanjut ke pembahasan topik kita tentang distribusi peluang binomial. Perhatikan dulu ciri-ciri tentang materi kita ini. Ciri-ciri untuk soal distribusi peluang binomial nanti adalah ada 4 ciri-cirinya. Yang pertama adalah percobaannya nanti dilakukan secara berulang-ulang ya. Kedua, percobaan pertama tidak saling mempengaruhi terhadap percobaan yang lain, artinya dia saling bebas ya. Ketiga, memiliki 2 macam kejadian ya, yaitu sukses dan kejadian yang gagal. Sehingga peluang kejadian sukses kita notasikan P kecil misalnya, maka notasi peluang kejadian gagal adalah Q. Serta bagaimanakah hubungan kedua kejadian ini, sukses dan gagal? Hubungannya adalah berlaku penjumlahan peluang kejadian sukses atau berhasil dengan peluang kejadian gagal, hasil jumlahnya adalah 1 ya, atau Q ini tadi sama dengan 1 kurang P, atau kejadian gagalnya sama dengan 1 kurang peluang kejadian suksesnya. Ciri-ciri yang keempat Nakku adalah peluang setiap kejadian selalu nilainya tetap dalam setiap percobaannya. Untuk memahami keempat ciri-ciri bentuk distribusi peluang binomial ini, perhatikan dulu contoh berikut. Pada pelemparan atau pelambungan uang logam sebanyak 3 kali, maka pada setiap percobaan diharapkan muncul sisi angka. Selidikilah apakah percobaan di atas merupakan percobaan binomial atau bukan. Oke ya. Perhatikan ya, ada 4 ciri-ciri tadi ya tentang binomial. Yang pertama, apakah benar percobaannya dilakukan secara berulang-ulang? Benar ya. Karena 3 kali tadi ya pelambungan uang logam tersebut. Oke ya. Berarti ciri yang pertama sudah terpenuhi. Yang kedua, percobaannya bersifat saling bebas katanya, yaitu kejadian pertama tidak mempengaruhi pada kejadian kedua atau ketiga dan seterusnya. Ini artinya Nakku, karena 3 uang logam dilambungkan, saya ulangi, karena sebuah uang logam dilambungkan sebanyak 3 kali tadi, berarti kalau sebuah uang logam atau 1 uang logam dilambungkan, berarti kan nilai peluangnya misalnya muncul sisi gambar adalah 1/2 kan gitu ya. Baru kita lambungkan lagi uang logam tersebut ya, pelambungan kedua, maka berapakah nilai peluang sisi gambarnya? Apakah tetap atau berubah? Ternyata tetap juga, yaitu setengah. Baru kita lakukan lagi percobaan ketiga ya, pelambungan sebuah logam tadi, maka berapakah nilai peluang munculnya sisi gambar? Juga nilainya tetap, nilai peluangnya itu setengah. Berarti di sini dapat kita katakan bahwa percobaan ini adalah saling bebas ya, bahwa kejadian pertama tidak mempengaruhi nilai peluang kejadian kedua maupun nilai peluang kejadian ketiga dan seterusnya. Jadi kategori kedua, ciri-ciri kedua terpenuhi. Yang ketiga, percobaan memiliki 2 kejadian yang muncul, yaitu sisi angka dan sisi gambar. Sisi gambar benar ya, pada sisi uang logam ada 2 ya kan, sisi angka kita misalkan sukses, berarti sebaliknya sisi gambar kita misalkan tidak sukses ya, alias gagal. Atau boleh juga kita balik, sisi gambar kita misalkan sukses, maka sisi angka adalah kita nyatakan gagal kan gitu ya, berarti terpenuhi. Yang ketiga, peluang masing-masing kejadian tetap ya, ini kan sudah Bapak sampaikan tadi ya, benar, yaitu setengah. Pelambungan sebuah uang logam nilai
peluang munculnya sisi gambar misalnya adalah kan setengah tadi ya, maka untuk pelambungan kedua kali muncul sisi gambarnya peluangnya juga setengah. Baru pelambungan yang ketiga sisi uang logam itu nilai peluang sisi gambar juga nilainya setengah, berarti kan tetap ya nilai peluangnya setengah, terbukti ya. Berarti kesimpulannya adalah soal di atas adalah merupakan bentuk peluang binomial. Baik, setelah kamu ketahui ciri-ciri bentuk soal ya distribusi peluang binomial, maka dapat kita turunkan rumus dari distribusi peluang binomial tersebut. Rumus peluang distribusi binomial adalah misalnya peluang dari n semua percobaan untuk x ya sebanyak x kali percobaan yang sukses misalnya, maka dapat diturunkan rumusnya kombinasi x dari n atau kombinasi n x kali peluang ya. P ini adalah simbol peluang sukses tadi ya. Peluang sukses pangkat banyak percobaan yang sukses ya. Banyak percobaan yang sukses yang diharapkan dikali Q ini adalah simbol dari peluang gagal. Pangkat ya banyak percobaan yang gagal. Berarti di sini kesimpulannya anakku, P pangkat X ini artinya adalah nilai peluang sukses pangkat banyak percobaan yang sukses, Q peluang gagal dipangkatkan dengan banyak percobaan yang gagal juga gitu ya. Perhatikan keterangannya dari simbol rumus tadi. N adalah banyaknya semua percobaan, benar. X adalah banyaknya kejadian atau peluang yang sukses. P kecil tadi adalah nilai peluang kejadian sukses. Q kecil tadi simbol dari peluang kejadian gagal ya. Dimana kita ketahui tadi peluang kejadian sukses tambah peluang kejadian gagal kan hasilnya harus terbukti satu kan gitu ya. Dan kombinasi nx tadi ini masukkan rumus kombinasi aku masih ingat ya, n faktorial per n kurang x dalam kurung faktorial kali x faktorial, itu rumus kombinasi. Baik, perhatikan contoh untuk menerapkan rumus distribusi peluang binomial ini. Contoh yang pertama, Bima melakukan latihan tendangan penalti sebanyak 3 kali. Peluang sukses tercipta gol sebesar 4/5. Maka tentukanlah peluang Bima mencetak tepat 2 gol. Gitu ya. Kita jawab. Nah, dari soal ini tadi aku dapat kita saring kembali. Berarti banyak percobaan seluruhnya adalah atau n-nya ada 3. Sementara diharapkan gol sebanyak 2, diharapkan mencetak gol sebanyak 2 ya kan, berarti x-nya di sini adalah 2. Nah, dari sini peluang terciptanya gol ya sebagai peluang sukses sudah diketahui juga 4/5 kan gitu ya. Nah, dari sini kalau peluang suksesnya gol 4/5, maka peluang tidak sukses atau peluang gagalnya dalam hal ini Q tentu 1 kurang peluang sukses ya kan. Berarti dari sini 1 kurang 4/5. Jawabannya adalah 1/5. Oke. Jadi kesimpulannya anakku, peluang nx tadi ya, n-nya adalah 3, x-nya adalah 2. Artinya apa di sini? Berapakah nilai peluang dari 3 kali tendangan diharapkan 2 kali sukses atau tercipta gol? Kira-kira gitu dia ya. Berarti rumusnya adalah kombinasi
X dari N kali peluang terciptanya gol atau sukses pangkat banyak terciptanya gol ya, atau banyak kesuksesan gol, itulah ya arti simbol pangkat X ini, kali Q berarti peluang tidak sukses atau peluang gagal, pangkat oke, ini kita selisihkan aja ya, N kurang X atau pangkat banyak tidak gol ya, artinya terciptanya tendangan itu tidak gol ya sebanyak N kurang X, kira-kira gitu dia ya. Kita gantikan nilai-nilainya, kombinasi 2 dari 3, peluang suksesnya tadi adalah 4/5, pangkat banyak tercipta gol atau sukses adalah pangkat 2 kali peluang gagal ya atau tidak sukses Q ya 1/5, pangkat banyak tidak gol ya, terciptanya tidak gol atau banyak tidak sukses gitu ya, tidak terciptanya gol. Berarti kalau ada 3 kali percobaan tendangan diharapkan 2 gol, berarti kan tinggal 1 lagi sisanya yang tidak gol atau tidak sukses gitu ya, berarti pangkat 1 gitu ya, pangkat 1, atau boleh kita selisihkan 3 dengan 2 boleh juga. Nah dari sini nakku, kombinasi 2 dari 3 nilainya adalah 3 ya, terapkan rumus kombinasi nanti, atau boleh kita turunkan ke rumus berarti 3 faktorial ya per 3 kurang 2 faktorial kali 2 faktorial kan gitu ya. Oke, di sini kali 4/5 kuadrat berarti 16/25 kali 1/5. Nah dari sini nilai kombinasinya tadi adalah 3 kali 16/25 kali 1/5 berarti di sini aku adalah 16 kali 1 16 tetap per 25 kali 5 125. Oke, tinggal mengalihkan saja. 3 kali 16 adalah 48 per 125. Inilah nilai peluang dari 3 kali tendangan semua, diharapkan 2 sukses atau diharapkan 2 tepat gol, yaitu 48 per 125. Nah sebatas ini apakah sudah jelas anakku? Sudah kan gitu ya. Baik ya, kita perdalam lagi pemahamannya dengan membahas soal atau contoh soal yang kedua. Di sini anakku, contoh soal yang kedua apa katanya? Sebuah mata uang logam dilemparkan 7 kali, maka tentukanlah nilai peluang munculnya sisi gambar sebanyak tepat 2 kali. Baik, kita jawab. Kita saring kembali sama seperti soal yang sebelumnya. Dilakukan tendangan berulang sebanyak 7 kali semua ya. Pelemparan 7 kali semua uang logam maksud Bapak. Kemudian di sini adalah diharapkan muncul sisi gambar ini ya sebanyak 2 kali, berarti X-nya 2 gitu ya. Sementara peluang nakku, peluang sukses muncul sisi gambar dari pelemparan atau pengetosan sebuah logam, berapakah nilai peluangnya? Sebelumnya sudah kita ketahui bahwa sisi uang logam sebanyak 2, maka diharapkan muncul sisi gambar berarti hanya 1 sisi gambar ya per banyak sisi uang logam semua, yaitu 2 ya. Berarti nilai peluang munculnya sisi gambar adalah setengah. Itu artinya peluang suksesnya. Kemudian Q-nya, peluang tidak suksesnya sama artinya peluang munculnya sisi bukan gambar. Berarti peluang munculnya sisi angka kan gitu ya. Berarti ya 1/2 juga atau 1 kurang setengah boleh juga ya. Berarti 1/2.
1 kurang setengah, 1/2 atau setengah juga hasilnya, kan gitu ya. Nah dari sini maka nilai peluang dari 7 kali pelemparan uang logam diharapkan muncul sisi gambar tepat 2 kali muncul. Maka nilai peluangnya adalah kombinasi X dari N kali peluang suksesnya atau peluang muncul sisi gambar pangkat X ya. X ini adalah banyak sisi gambar yang diharapkan ya, yaitu 2 tadi ya, kali peluang gagal ya, berarti peluang bukan sisi gambar Q pangkat banyak sisi yang bukan ya, sisi gambar yang muncul, berarti sama artinya N kurang X ya, pangkat N kurang X sama dengan dari sini kombinasi 2 dari 7 kali peluang munculnya sisi gambar tadi adalah setengah pangkat 2 kali peluang gagal, berarti peluang bukan sisi gambar ya, itu artinya peluang gagal pangkat N kurang X, berarti 7 kurang 2 ya, yaitu 5, kan gitu nak ya. Dari pelemparan 7 kali sebuah logam diharapkan muncul sisi gambar sebanyak 2 kali, berarti sisanya 5 kali kan tidak muncul sisi gambar, itu artinya banyak yang tidak sukses ya, atau banyak yang gagal, banyak sisi uang logam yang gagal ya, ada 5 kali ya, atau pangkat 5. Nah dari sini kombinasi 7 dari 5 adalah kombinasi 2 dari 7 sebab adalah 35 nilainya. Boleh kamu terapkan rumus kombinasi. Setengah kuadrat berarti 1/4, setengah pangkat 5 berarti 1/32, kan gitu ya. Nah dari sini kita kalikan 35 per 4 kali 32 adalah 4 kali 32 adalah 128. Oke. Nah dari sini anakku, bagaimana kira-kira? Bisa kira-kira ada kendala atau boleh dipahami ya? Berarti 35 kali 1 kali 1 35, 4 kali 32 kan 128, inilah nilai peluangnya. Baik, kita lanjutkan ke contoh berikutnya yang ketiga ya. Katanya bagaimana soal nomor 3? Dari pelemparan 2 buah dadu ya, 2 buah dadu, tentukanlah peluang mendapatkan 1 kali ya, jumlah kedua sisi mata dadu adalah 7 dari 3 kali pelemparan kedua dadu tersebut. Oke ya, kita jawab. Oke, ini aku pengetosan 2 dadu sekaligus ya, berarti ruang sampelnya kira-kira seperti ini dia, kan gitu ya. Diharapkan dari pengetosan kedua buah dadu sekaligus itu, diharapkan jumlah kedua sisi mata dadunya adalah tepat berjumlah 7. Ini dia ya, jumlahnya adalah tepat 7, kan gitu ya. 6 tambah 1 7, 5 tambah 2 7, gitu seterusnya. Nah dari sini dapat kita analisa, maka peluang suksesnya atau peluang sukses artinya di sini aku peluang jumlah kedua sisi mata dadu tepat 7 adalah sebanyak berapa tadi? Ini ya, kita hitung aja. 1 2 3 4 5 6 ya. Berarti 6 per NS nya ya. 6 per NS. NS yang di sini nakku 36 ya. Banyak pasang sisi kedua mata dadu itu di tos adalah banyak pasangan sisinya 36 ya. Sementara banyak pasangan sisi, jumlah kedua sisi mata dadunya tepat 7 adalah 6 tadi. Berarti nilai peluangnya 6 per 36 alias sama-sama bagi 6 1/6. Oke ya. Peluang suksesnya sudah dapat
atau P 1/6. Sekarang peluang gagalnya ya. Peluang gagal artinya peluang bukan jumlah kedua sisi metadadu 7. Berarti caranya aku ya 1 kurang peluang sukses lah ya, atau berhasil ya, 1 kurang P kan gitu ya. Berarti dari sini 1 kurang 1/6. Berapa di sini? 5/6. Oke, baik ya. Sementara banyak percobaannya atau pelemparan yang tadi semua adalah pelemparan kedua metadadu itu sebanyak 3 kali ya. Berarti N-nya 3. Sementara banyak jumlah kedua sisi metadadu berjumlah 7 diharapkan adalah 1 kali tadi, berarti X-nya adalah 1. Maka nilai peluang N-nya 3 dan X-nya 1 adalah kombinasi X dari N kali P pangkat X kali Q pangkat N kurang X. Oke, dari sini kombinasi 1 dari 3 kali 1/6 pangkat 1 pangkat 5/6 ya. Q ini kan peluang tidak sukses ya. Pangkat berapa anakku? Oke, 3 kurang 1 ya, pangkat 2 ya. Berarti kombinasi 1 dari 3 adalah 3 nilai kombinasinya kali 1/6 pangkat 5/6 kuadrat, berarti 25/36. Oke, berarti di sini 3 kali 25 adalah 75/6 kali 36 adalah 216. Inilah nilai peluangnya. Baik, Bapak berikan soal tugasnya ya. Tugas yang kelima. Perhatikan. Tugas yang kelima adalah ini dia. Sebuah keluarga ingin memiliki 4 orang anak. Maka tentukanlah nilai peluang keluarga tersebut memiliki minimal ya. Ini perhatikan kata minimal. Minimal 2 orang anak laki-laki. Oke, cukup 1 soal aja tugasnya. Kamu kerjakan di selembar kertas, kemudian kamu fotokan dan kamu upload kembali ke menu tugas di Classroom Matematika Peminatan. Salam sehat dan salam SFD untuk kita semua.